Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aan Channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar matematika. Pada kali ini kita masih melanjutkan materi bilangan ya, yaitu pada bagian bilangan berpangkat. Yang akan kalian pelajari pada video ini yaitu tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Pada bilangan bentuk pangkat itu ada beberapa sifat, ada sekitar 10 sifat yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu sifat ini ya, sesuai dengan pengertiannya. Jika sebuah bilangan pangkat K pangkat M, K itu menyatakan bilangan pokoknya ya, M itu menyatakan pangkat. Nah, jadi K pangkat M yaitu perkalian K sebanyak M faktor. Ini sifat pertama ya. Jika ada dua pangkat 16, maka yaitu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai dikali 2 juga ya. Itu banyaknya ini adalah 16 suku atau 16 faktor ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu K pangkat 1 sama dengan K. Bilangan berapapun, jika dia memiliki pangkat 1, itu sama halnya dengan bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang tidak ada pangkatnya, itu bisa dianggap sebagai pangkat 1. 7 pangkat 1, ya 7. 100 pangkat 1, ya 100 jawabannya ya. Nah, misalkan pangkatnya 0, misal 100 pangkat 0. Nah, itu nanti kita akan bahas di sifat yang berikutnya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu sifat ini ya, K pangkat M dikali K pangkat N itu sama dengan K pangkat M tambah N. Jika bilangan pokoknya ini sama dan dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlah. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Itu kan yang 2 pangkat 4 ini kan sama halnya dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2-nya ada 4, 2 pangkat 4. Kemudian dikali ya, 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3. Maka ini kan hasilnya jika kurungnya dibuka menjadi 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 ya kan, yang depan ini. Kemudian dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu ada 7 ya kan, 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 2 pangkat 7. Sehingga 2 pangkat 7 itu kan sama halnya jika kita lihat 2 pangkat 4 ditambah 3. Selanjutnya yaitu sifat yang kebalikan dari sifat sebelumnya. Jika yang sebelumnya dikali, ini yang dibagi. Jika bilangan pokoknya sama dan dia dibagi, maka pangkatnya adalah dikurang. Kalau dikali tadi pangkatnya ditambah. Tapi kalau dibagi, pangkatnya dia dikurang. Misal 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 itu kan bisa ditulis seperti ini. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Kemudian dibagi dengan 4 pangkat 3. Berarti 4 dikali 4 dikali 4. Ingat ya, dalam pembagian jika bilangan yang dibagi itu sama, itu hasilnya 1. Ya kan? Ini ya, kita bagi 4 dibagi dengan 4 1 ya, 4 dibagi dengan 4 1, 4 dibagi 4 1 ya kan, ini berarti 1 1 1. 4 kali 4 16 kali 1 kali 1 kan tetap 16 ya, 16 dibagi ini 4 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kan 16. Nah kemudian 1 kali 1 kali 1 kan tetap 1.
bilangan berapapun jika dibagi dengan 1 hasilnya bilangan itu tetap. Bilangan berapapun kalau dibagi dengan 1 hasilnya tetap, yaitu 16. Nih ya, 16 bagi 1 tetap hasilnya 16. Oke. Seperti itu ya. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke, kita lanjut sifat yang berikutnya. Kalau yang sebelumnya bilangan pokok yang sama, sekarang pangkatnya yang sama. Bilangan pokoknya berbeda, yang 1K, yang 1P. Kemudian pangkatnya sama-sama M. Maka hasilnya bilangan pokoknya dikalikan, pangkatnya tetap, ya. Dia tidak bertambah atau tidak berkurang. Oke, contoh 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Pangkatnya sama. Berarti 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini asalnya dari mana sih? Gitu kan. Nih, sebelum kita lanjutkan ya, nih. Asalnya dari sini. 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 sebanyak 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang 3 pangkat 4 juga sama. Kita kalikan 3 pangkat 4. 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Karena banyaknya bilangan 2 dan bilangan 3 ini sama, ya, sama-sama ada 4, kita bisa memasangkannya. 2 dikali 3, kemudian dikali 2 kali 3, kemudian dikali 2 kali 3, kemudian 2 dikali 3. Nah, 2-nya tetap ya, ada 4, 3-nya juga ada 4. Nah, sekarang menjadi 2 dikali 3 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena 2 kali 3-nya nih, ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita tulis 6 pangkat 4. Seperti itu ya. Begitupun nanti misalkan ini kita memiliki 6 pangkat 4, ini bisa kita pecah sama halnya 2 kali 3 pangkat 4 ya. Atau nanti misal ada 18 pangkat 3. Nah, ini sama halnya dengan 6 dikali 3 pangkat 3 gitu ya. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu pembagian dengan pangkat yang sama, tapi bilangan pokoknya yang berbeda. Sama halnya dengan perkalian yang tadi ya. Misal ini adalah ada 3 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4. Maka hasilnya yaitu 3/6 pangkat 4. Atau kita sederhanakan 1/2 pangkat 4. Nah, karena di sini 1 pangkat 4 itu tetap ya, berapapun. Bilangan 1 kalau pangkatkan berapapun hasilnya sama, yaitu tetap 1. Maka bisa kita tulis 1/2 pangkat 4. Sifat yang selanjutnya yaitu nih, bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Bilangan berpangkat, nih P pangkat M, itu dipangkatkan lagi. Itu sama halnya dengan ini contohnya ya. 3 pangkat 4, kemudian pangkat 3. 3 pangkat 4, pangkat 3 berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Iya kan? Pangkat itu kan perkalian sebanyak pangkatnya. Kemudian dengan sifat yang sebelumnya tadi ya, perkalian, ingat perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan ketika bilangan pokoknya sama. Sehingga jawabannya yaitu 3 pangkat 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 12. Nah, kita tahu bahwa penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu sama halnya dengan perkalian. Sama halnya dengan perkalian. Berarti 3 pangkat 3 kali 4 atau 4 kali 3. Selanjutnya sifat yang selanjutnya ya, P pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 itu tetap 1. Dari mana asalnya? Nih, kita tahu tadi ya, kalau A pangkat M
dibagi A pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat M dikurang N, ya kan? Sekarang bagaimana jika 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4? Pangkatnya kan kita kurangkan kan, berarti 2, 4 kurangi 4 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, kita tahu bahwa 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, ya kan? 16 dibagi 16 hasilnya 1. Jadi, ya kan? Jadi, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, dengan ini kita tahu bahwa bilangan berapapun pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Kecuali bilangan pokoknya 0 ya. Kecuali 0 ya, bilangan pokoknya. 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisikan ya. Ini tidak terdefinisikan. Oke, sifat yang selanjutnya K pangkat negatif M sama dengan 1 per K pangkat M. Pangkatnya negatif. Nah, ini bilangan berpangkat negatif. Kalau pangkatnya negatif itu bisa dirubah menjadi 1 per ya. Contohnya, sebelum ke contoh, kenapa kok menjadi 1 per? Lihat di sini nih. Misal saya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Itu kan menjadi 2 pangkat 1 ya. Ketika ini 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 0. Tahu kan dapatnya 1 dengan 0? Yaitu 3 kurangi 2 sama dengan 1. Kalau masih bingung ya saya tuliskan aja ya. 3 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian ini 2 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, ini dari sini dapatnya. Kalau ini kan yang depan ini ya, jika kita rubah kembali 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2, kan? Bagi 1, ini dibagi menjadi 1 ya. Berarti 2 per 1. 2 kali 1 kali 1 2. 1 kali 1 1 berarti 2. Kemudian yang ini 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Itu 1 ya, 1. Berarti 1 bagi 1 tetap 1. Atau 2 kali 2 4 dibagi 4 1 ya. Kemudian yang ini 2 dibagi 2 kali 2. Iya kan? Oke. Ini kan 1 nih. 1 berarti 1 per 2. Nah, makanya kalau dia pangkatnya negatif itu menjadi 1 per ya. 2 pangkat negatif 2 berarti 1 per 2 pangkat 2. Misal 2 kali negatif 2 kali 4 pangkat negatif 3. Nah, itu sama halnya dengan 2 per 4 pangkat 3 ya. Atau ini hasilnya dari sini 2 dikali 1 per 4 pangkat 3 ya. 2 kali 1 kan 2 berarti 2 per 4 pangkat 3. Sifat selanjutnya yaitu nih, bilangan negatif jika dipangkatkan itu akan ada dua kemungkinan hasilnya ya. Dia hasilnya negatif atau hasilnya positif. Nah, ini positif yang pertama ini ya. Positif. Ini nih. Negatif. Nah, negatif ya, bilangan pokok negatif akan menghasilkan positif itu jika pangkatnya genap. Contoh yang sederhana, negatif 2 pangkat 4. Berapa ini? Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2
dikali negatif 2. Oke. Negatif dikali negatif itu kan positif, ya kan? Yang ini hasilnya adalah 4. Kemudian yang ini adalah 4 juga. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 ini positif kan ya? Karena di sini udah positif. Kemudian jika negatif 3 pangkat 3. Misal ini ya. Negatif 3 berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif itu positif. 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian dikali negatif 3. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. 9 kali 3, 27. Oke, kita lanjut yang sifat berikutnya. Nah, ini pangkatnya dia pecahan, ya. Pangkatnya pecahan. Bilangan pokok memiliki pangkat pecahan. Contoh, itu 8 pangkat 2/3. Nah, bilangan pangkat pecahan itu sama halnya dengan bentuk akar. Nah, nanti kita akan bahas bentuk akar di video berikutnya ya. Ini bisa kita tuliskan 8 pangkat 2 akar pangkat 3. Pembaginya menjadi pangkat dari akar. Pangkat yang di atas ini menjadi pangkat dari bilangan pokoknya. Lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di video tutorial tentang bentuk akar. Oke. Kita lanjut. Kita ke latihan ya. Soal latihan. Oke, sederhanakan bentuk berikut ini. Silahkan kalian pause dan coba. Nanti kita bahas. Oke, baik. Pastikan kalian telah menjawabnya ya. Kita akan bahas dari yang poin A. Kita sederhanakan ya. P pangkat 4 dikali P pangkat 3 dibagi P pangkat 6. Perkalian dan pembagian jika tidak ada kurung seperti poin B ini, maka kita operasikan dari yang depan terlebih dahulu. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan, ya kan? P pangkat 4 ditambah 3, kemudian dibagi 6, berarti dikurang 6, sama dengan P pangkat 7 dikurang 6, sama dengan P pangkat 1 atau P. Ya, bilangan yang pangkatnya 1 itu tetap bilangan tersebut. Kemudian yang B, N pangkat 5 dikali N pangkat 8 dibagi N pangkat 4. Dikali kan berarti tambah ya. Kemudian kita dalam kurung 8 dikurangi 4. Maka N sama dengan 5 ditambah 8 kurangi 4 yaitu 4. Maka N pangkat 9. Paham ya? Kalau masih belum paham silahkan diulangi. Kita lanjut latihan yang berikutnya. Nah, tentukan nilai dari N yang memenuhi 3 pangkat N sama dengan 9 pangkat 4. Kita memiliki 3 pangkat N itu sama dengan 9 pangkat 4. Ingat, ini tanda sama dengan ya. Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama. Caranya bagaimana? Kita lihat yang bilangan yang paling sederhana yaitu 3. Bilangan pokok yang paling sederhana yaitu 3. Ya. Bilangan pokok yang paling sederhana yaitu 3. Ya. Dari soal ini loh ya. Dari soal ini bilangan pokok yang paling sederhana yaitu 3. Kita 3 pangkat N. Nah, 9 ini kan sama halnya dengan 3 dikali 3. Ya bukan? Kemudian 3N. Nah, 3 kali 3 ini jangan kita kalikan lagi, nanti kembali ke 9 ya. Ingat, kalau seperti ini, maka pangkatnya bisa kita pecah ya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4.
3 pangkat N sama dengan 3. Oke. Pangkatnya diapakan? Ya, dijumlah ya. 4 ditambah 4 karena perkalian ya. 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 8. Bilangan pokok sudah sama, sudah. Berarti N-nya berapa? 8. Jadi nilai N yaitu 8. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, bentuk sederhana dari 8 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 9. Oke, kalian ingat soal yang sebelumnya ya, yang 3 pangkat N sama dengan 9 pangkat 4 tadi. Nah, kita gunakan sistem itu ya. 8 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 9. Kita cari bilangan pokok yang paling sederhana, yaitu berapa? 2. Ya. 8 ini kita pecah menjadi faktor 2 ya. 8 itu kan samanya dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya bukan? Nah, kita pangkatkan 4. Kemudian 4 ini kita faktorkan menjadi 2 lagi. 2 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 9. Oke. Nah, ini kita pecah ya. Kita pisahkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Dibagi 2 pangkat 9. Nah, sudah kan? 2 pangkat 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 dikurang 9. Paham nggak? 2-nya kan bilangan pokok nih, ya. Sudah 2 semua. Kemudian pangkatnya 4 dikali itu kan menjadi jumlah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 dikurang 9. Jadi hasilnya yaitu 2. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 yaitu 12 tambah 4 16 ya. Kemudian dikurangi 9. 16 dikurang 9. Nah, berarti berapa? 2 pangkat 7. Kita lanjutkan. Nah, yang agak rumitan sedikit. Kita rubah ke bentuk yang sederhana dari ini. 3 kali 4 pangkat 3. 2 kali 5 kali 7 pangkat 2 dibagi 2 kali 5 kali 6 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Tanda bagi bisa kita rubah menjadi seperti ini ya. Tidak harus bagian titik 2. Kita menggunakan garis bagi aja. 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Bilangan yang sama itu bisa kita bagi langsung ya. 2 pangkat 2 kita bagi dengan 2 pangkat 2. Ini sudah menjadi 1 ya. Kemudian 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Ini menjadi 1. Kemudian 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ini bisa kita rubah ya. 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Sama dengan ini 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ternyata ada angka 2 nih, bilangan pokok 2. Kita punya bilangan pokok 2. Kita mesti punya bilangan pokok 2. Salah. Bukan mesti ya, tapi jika ada yang bisa kita pecah untuk menghasilkan angka 2 dan 3, itu kita cari ya. Angka 3 sudah ada yang sama. 3 pangkat 3 dengan ini ya. Angka 2-nya kita bisa dapatkan dari angka 4. 3 pangkat 3 dikali 2 kali 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Nah, dibagi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3 dikali 2
pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 dibagi ya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat, kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya diapakan? Dikurang. Oke. Kita punya bilangan pokok 3, pangkatnya 3. Dibagi 3 pangkat 2 berarti dikurangi 2. Kemudian 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 berarti tambah 3 ya. Kemudian dibagi 2 pangkat 2 berarti kurang 2. Dikali 7 pangkat 2. Nah, ini berarti 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 4 ya. Dikali 7 pangkat 2. Nah, ini bisa kita urutkan dari bilangan pokok yang terkecil yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2. Nah, karena pangkatnya 1, maka tidak ditulis juga tidak apa-apa ya. Oke, bagaimana dengan penjelasan materi kali ini? Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe ya, serta mengaktifkan notifikasinya dan like dan share videonya kepada teman-teman kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.